Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Marcella dengan NIM 13122000240. Di sini saya akan menjelaskan kasus pembobolan data NPWP yang dilakukan oleh Jorta. Jadi untuk kronologi dan detail kasusnya ini terjadi pada September tahun 2024, yang di mana pelaku peretas dengan nama samaran Jorka yang sudah beberapa kali membobol data-data penting di Indonesia, termasuk data pengguna media sosial dan data kartu SIM. Untuk data-data apa saja yang dibobol, untuk data-data yang dibobol sekitar 6,6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP milik warga Indonesia yang berisi informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan atau NIK, NPWP, nama lengkap, alamat lengkap, yang termasuk kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Nomor telepon dan email tempat dan tanggal lahir. Klasifikasi lapangan usaha atau KLU, status pengusaha kena pajak, dan lain-lain. Selain itu, eh, dalam pembobolan tersebut terdapat data pejabat pejabat publik juga, termasuk data milik Presiden Joko Widodo, kedua putranya Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, dan sejumlah menteri lainnya. Untuk penjualan data, data tersebut dijual di forum gelap Bridge Forum dengan harga sekitar 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta. Georgia juga menyediakan sampel data sebanyak 10.000 data berukuran 2 GB sebagai bukti. Dalam kejadian tersebut, motivasi pelaku dalam cuitannya di media sosial X, Jorga menyatakan aksinya untuk menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan data di Indonesia sangatlah buruk dan mudah diretas dari berbagai celah keamanan. Nah, dari dampak kasus tersebut, risiko keamanan data, kebocoran data ini membuka peluang bagi penyalahgunaan identitas, penipuan, dan kejahatan cyber lainnya. Lalu kepercayaan publik. Kasus ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara. Dari reaksi pemerintah sendiri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto, menyatakan sebagian data yang bocor diduga bukan data asli karena data diperoleh dari beberapa kabupaten atau kota yang belum terintegrasi dengan data pusat. Dari Badan Cyber dan Sandi Negara sendiri melakukan investigasi forensik untuk memastikan keaslian data dan sumber kebocoran. Lalu, pemerintah berencana menggelar rapat koordinasi dengan DJP, Kemenku, dan BSSN untuk penanganan dan mitigasi. Lalu yang terakhir, pemerintah juga berkomitmen mempercepat pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi atau LPPDP sebagai implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kaitan dengan hukum cyber di Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bejorka melanggar pasal 66 UU PDP yang melarang pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi tanpa izin dari pemilik data. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Lalu Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengendali data wajib melindungi data pribadi sesuai pasal 20 UU PDP termasuk pengamanan sistem elektronik agar tidak terjadi kebocoran. Jika lalai dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga 50 miliar rupiah. Lalu yang terakhir pasal 67 dan 68 UU PDP mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang memalsukan data atau menggunakan data pribadi untuk keuntungan ilegal dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Lalu yang kedua kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, aksi peretasan dan pembobolan sistem elektronik juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE yang mengatur tentang akses ilegal dan penyalahgunaan sistem elektronik khususnya pada beberapa pasal berikut. Yang pertama pasal 32 ayat 1
UU ITE mengatur larangan melakukan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik atau data elektronik milik orang lain yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun. Lalu pasal 48 UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelaku cracking atau peretasan yang memenuhi unsur pasal 32 ayat 1. Nah, dari kasus tersebut, tantangan penegakan hukum hingga 2024 LPPDP yang diamanatkan UPDP belum terbentuk sehingga pengawasan dan penindakan belum optimal. Lalu pelaku menggunakan teknik anonimisasi dan server asing sehingga sulit untuk dilacak. Lalu yang terakhir, pemerintah terus mengintensifkan koordinasi antar lembaga terkait keamanan cyber. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.